saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Selamat pagi, kita ketemu lagi hari ini. Gimana kabarnya? Hari ini semoga adik-adik sehat-sehat ya. Kak Selina juga sehat hari ini. Nah adik-adik jangan lupa di rumah juga makan makanan yang bergizi, rajin-rajin olahraga. Dan yang paling penting hari ini kita mau sekolah minggu loh. Meskipun secara online, yuk kita pakai pakaian yang rapi. Kemudian waktu beribadah jangan sambil tiduran ya. Jangan juga sambil makan-makan. Nah, yang paling penting saat ibadah sekolah minggu yaitu ketika memuji Tuhan harus sungguh-sungguh. Ketika mendengarkan firman Tuhan harus diperhatikan dengan baik. Bisa ya adik-adik? Oke, kita mulai ya sekarang. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Ikuti Kak Selina ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini meskipun kami ibadah online, kami masih bisa bertemu melalui video. Tuhan berkati kami yang akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Selina punya temen loh. Tapi tahu nggak temennya siapa? Temennya Kak Selina itu guru kelas TKA. Siapa yang bisa tebak? Iya benar sekali. Yuk sini Kak Anita. Halo. Halo. Wah. Halo anak-anak. Halo adik-adik. Nah kita akan mulai ibadahnya ya. Adik-adik tahu nggak siapa yang menciptakan dunia ini? Wah benar sekali. Yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan. Dan adik-adik tahu lagi nggak siapa yang menciptakan adik-adik? Wah, adik-adik benar sekali. Ternyata yang menciptakan kita adalah Tuhan juga. Sekarang kita akan pujikan Allah menciptakan kita karena untuk kemuliaannya. Yuk adik-adik kita nyanyi yang semangat ya. Kalau bisa sambil berdiri, ayo kita berdiri. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Sekali lagi. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Menyembah Dia, menyembah Dia,
kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, karena ku cinta Tuhanku. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, karena ku cinta Tuhanku. Wah, benar sekali adik-adik. Karena cinta Tuhan, kita mau kerja buat Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan loh. Siapa yang tahu firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di hidup kita. Yuk kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tunggu dulu Kak Anita. Kok kayaknya ada yang kurang semangat ya di situ? Sekali lagi ya Kak. Iya, kita mau sekali lagi. Tapi yang kali ini berbuahnya dari kecil, makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Siapa yang bisa? Wah, adik-adik bisa ya? Oke, kita ulangi sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Makin besar. berbuah, 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 berbuah. Wah, hebat, hebat. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan ya Kak Anita. Kita doa dulu Kak. Oh, oke. Yuk adik-adik di rumah doa juga ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Kak Anita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau saat ini kami boleh memuji Tuhan. Jikalau saat ini saya mau belajar firman Tuhan. Pakai telinga saya untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tolong Kak Selina yang akan bercerita kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik duduk yang manis, Alkitabnya disiapkan ya. Nah Alkitabnya ditaruh di samping adik-adik. Sudah siap mendengarkan cerita? Oke, kalau sudah siap, kita mulai ya. Nih coba lihat, di sebelahnya Kak Selina ada gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Wah, benar sekali. Ini adalah gambar peta Indonesia. Kak Selina mau tanya lagi, adik-adik sekarang ini tinggal di mana? Wah, benar lagi. Adik-adik tinggal di Malang. Itu tuh Malang di sebelah situ. Malang ada di Pulau Jawa. Selain Pulau Jawa, di Indonesia banyak sekali pulau-pulau. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, Maluku, banyak sekali pulau-pulau. Nah, adik-adik tahu nggak, di Indonesia nggak cuma pulau-pulau yang banyak, ada juga orang-orang yang berkeliling-keliling, keliling apa ya? Keliling pulau-pulau di Indonesia, pergi ke daerah-daerah. Loh, bukan buat jalan-jalan, bukan buat shopping-shopping.
juga bukan buat liburan santai-santai. Tapi adik-adik mau tahu nggak? Maulah ya, adik-adik, ternyata orang-orang itu memiliki tugas yang penting. Mau tahu tugasnya apa? Tugasnya adalah menceritakan Tuhan Yesus ke orang-orang yang ada di daerah-daerah itu. Nah, menceritakan tentang ketika Tuhan Yesus disalib, menebus dosa manusia yang berdosa. Dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit dan akan naik ke surga. Wah, tugasnya hebat ya. Tunggu Kak Selina. Terus Kak, apa ya hubungannya sama cerita firman Tuhan hari ini? Sudah penasaran ya? Nah, yuk kita buka Alkitabnya. Nah, sebelum buka Alkitabnya, kita mau nyanyi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Iya benar, Alkitab itu buku kesayangan karena isinya adalah firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyi sekali lagi ya. Bantu Kak Selina nyanyi lebih keras. Sekali lagi kita buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Yuk kita buka Alkitabnya di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yang sudah menemukan angkat tangannya. Wah, kalau ada yang sudah menemukan, kita taruh dulu ya Alkitabnya di depan adik-adik. Sekarang mulai ya ceritanya. Adik-adik masih ingat nggak kemarin minggu lalu ceritanya tentang apa? Wah, ada yang masih ingat tuh ceritanya tentang Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian naik ke surga. Tapi adik-adik, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu masih tinggal loh sama murid-muridnya selama 40 hari. Berapa? Iya benar sekali, 40 hari. Nah adik-adik, sebelum Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya sangat sedih. Kenapa ya kok sedih ya? Murid-muridnya sedih karena Tuhan Yesus akan pergi sangat jauh. Tuhan Yesus akan pergi ke surga. Iya. Nah, tapi karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang penting. Adik-adik mau tahu isinya? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan ada satu tugas yang penting dan 2 janji yang sangat indah. Yuk kita buka Alkitabnya yang tadi sudah dibuka. Kak Jelina bantu bacakan ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wah, adik-adik, ternyata tugasnya itu untuk menceritakan kasihnya Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib kepada banyak orang. Adik-adik kaget kan? Tugasnya ternyata
setelah Tuhan Yesus berkata demikian, murid-muridnya mulai mikir, aduh, Tuhan, kan habis ini Tuhan Yesus mau pergi. Aku ini malu Tuhan untuk cerita ke orang-orang yang enggak aku kenal. Aku juga enggak berani Tuhan mau cerita ke orang lain. Soalnya nanti kalau enggak didengerin gimana? Tunggu dulu, Tuhan enggak cuma kasih tugas loh. Tuhan kasih satu tugas. Tadi apa lagi? Dia memberikan 2 janji yang indah. Janjinya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ketika kamu akan cerita ke orang banyak, Roh Kudus akan menemani kamu, menolong kamu. Jika kamu takut, Roh Kudus akan memberi keberanian. Jika kamu bersedih, Roh Kudus akan hibur. Dan ingat ya, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita masing-masing. Dan membuat kita taat kepada firman-Nya, membantu kita untuk taat pada firman Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan janji yang indah itu, Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke langit, dan murid-muridnya melihat sampai ke atas. Wah, tiba-tiba ada malaikat datang loh adik-adik. Ada 2 malaikat datang dan bertanya kepada murid-muridnya. Hei murid-murid Yesus, kenapa kalian masih ada di sini? Yesus yang sudah terangkat ke langit, ke surga, akan kembali lagi dengan cara yang sama, akan kembali untuk kedua kalinya. Dan membawa orang-orang yang percaya menuju ke surga. Wah, ketika murid-muridnya mendengar hal itu, murid-muridnya sangat senang sekali. Mereka memuji Tuhan, mereka bersorak. Wah, ternyata Tuhan akan datang kembali. Tuhan sudah berikan tugas, Tuhan sudah berikan penolong. Murid-muridnya sangat senang. Nah, adik-adik, siapa yang bisa mengulangi? Tadi ada 1 tugas dan 2 janji. Tugas yang pertama adalah, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan yang kedua, ada 2 janji. Janjinya adalah Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dan janji yang kedua, ada yang ingat? Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa orang-orang yang percaya. Wah, adik-adik ternyata hafal ya sudah. Bagus-bagus. Nah, adik-adik, muridnya Tuhan Yesus yang ada zamannya Tuhan Yesus itu sekarang ini sudah nggak ada. Loh, Kak Selina, katanya tugas itu penting. Terus siapa sekarang yang ngerjain? Kan jadi nggak ada yang ngerjain tugasnya ya Kak Selina. Tunggu dulu. Adik-adik tahu nggak murid-murid Yesus itu siapa? Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba Kak Selina tanya ya, kalau mama percaya berarti disebut murid Yesus. Kalau papa percaya berarti disebut murid Yesus juga. Nah sekarang kalau adik-adik di rumah percaya berarti adik-adik disebut murid Yesus. Sekarang ini adik-adik adalah murid Yesus karena percaya kepada Tuhan Yesus. Karena adik-adik adalah murid Yesus, maka tugas yang diberikan kepada muridnya yang zaman dulu itu adalah tugas adik-adik juga. 2 janji yang diberikan Tuhan adalah janji yang diberikan kepada adik-adik juga. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjalankan tugas itu dengan baik? Wah, ada yang mau. Tapi ada yang tanya begini sama Kak Selina. Loh Kak Selina, kan sekarang ini lagi corona, kita itu nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa nyamperin itu om yang di situ tuh, sama tante yang di situ nggak bisa nyamperin, kita harus stay at home. Sebentar. Wah, sudah nyambung, tunggu. Halo Om, apa kabarnya? Iya, aku di sini baik-baik aja.
Om, tadi aku dengar cerita loh Om. Oh, cerita ini loh Om. Cerita Tuhan Yesus disalib. Pada hari yang ketiga dia bangkit loh Om. Dia disalib itu untuk menebus dosa kita. Kemudian setelah bangkit, ia naik ke surga dan memberikan tugas. Tugasnya itu untuk cerita ke banyak orang. Dan Tuhan juga kasih janji loh Om. Tuhan itu berikan penolong yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan akan datang kembali, jemput kita orang yang percaya. Iya Om. Nah, Om juga cerita ya ke teman-temannya Om, ke tante juga ya Om ya. Wah, oke Om, bye-bye. Oh, ternyata kita bisa menggunakan HP untuk bercerita ke orang banyak. Bisa ke Om, bisa ke tante, bisa ke nenek, kakek. Wah, kalau begitu siapa di sini yang mau bercerita ke om, tante, nenek, kakek? Terus siapa lagi ya? Wah, banyak sekali. Teman-teman juga boleh diceritai. Boleh menggunakan video atau telepon. Nah, adik-adik, berarti kalau adik-adik mau menjalankan tugasnya, berarti adik-adik adalah murid Yesus yang hebat. Sekian ya adik-adik, kita akan berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah kasih kita tugas. Tuhan juga kasih 2 janji yang indah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan tugas kepada kami untuk menceritakan tentang diri-Mu, tentang penebusan dosa manusia. Tuhan, terima kasih juga buat janji Tuhan yang indah. Untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Dan janji yang kedua, yaitu Tuhan Yesus mau datang menjemput kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kemarin kan sudah buat kan celengannya, yuk kita ambil celengannya, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan sambil bernyanyi, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah adik-adik sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini dan berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk membuat aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Penasaran kan? Nah aktivitasnya akan mengingatkan kita untuk mau pergi berjalan menuju ke tempat yang Tuhan mau untuk kita menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Yuk kita buat aktivitasnya ya. Nah adik-adik, ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama yang adik-adik perlu siapkan yaitu kertas tebal. Boleh dari kertas kalender atau dari kertas apapun yang agak tebal. Kemudian yang kedua, 2 tusuk sate. Yang ketiga, ada sedotan. Tusuk sate dan sedotan boleh diganti dengan kertas yang digulung. Yang ini kertas yang digulung lebih kecil, yang ini kertas digulung lebih besar. Kemudian ada spidol, atau adik-adik boleh menggunakan alat tulis yang lain. Ada pensil warna atau krayon. Di sini Kak Selina menggunakan krayon. Dan ada kertas lipat atau kertas berwarna lainnya. Ada gunting, ada selotip kecil, atau adik-adik bisa menggunakan lakban yang agak besar. Nah,
adik-adik juga butuh lakban ini. Atau adik-adik juga bisa menggunakan kertas yang digulung seperti lakban ini. Lebarnya sekian ya adik-adik. Nah, yang pertama adik-adik bisa menjiplak kakinya sendiri di kertas yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ditebali dengan spidol atau alat tulis lainnya. Kemudian digunting ya adik-adik. Nah, diguntingnya dilipat jadi 2 dan digunting. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan ambil kertas yang berwarna. Kak Selina di sini akan memilih warna biru. Kemudian dijiplak seperti kakinya yang ini. Yang bawah dijiplak dulu untuk telapak kakinya. Kemudian buat juga jari-jarinya ya. Yang kecil-kecil, bulat-bulat ini ada 4 dan buat 1 jempolnya. Nah, adik-adik bisa? Oke, kita gunting ya. Menggunting telapak kakinya ada di dalam garisnya. Begini. Bisa ya adik-adik? Nanti jadinya seperti ini. Nah, coba punya adik-adik bagaimana? Setelah jadi begini, kita mau tempel ini ya. Punya Kak Selina sudah Kak Selina kasih selotip bolak-balik. Adik-adik boleh menggunakan lem atau alat perekat lainnya. Nah, nanti ditempel seperti ini ya. Yang lainnya juga ditempel. Nah, begini. Nah, ini yang sudah ditempel. Kemudian yang sebelah sini Kak Selina pengen warna. Nah, mewarnainya Kak Selina pilih warna biru muda juga. Kak Selina mewarnai jempolnya dulu. Kemudian gambar jari-jarinya. Setelah itu gambar telapak kakinya. Setelah itu diwarnai ya adik-adik. Nah adik-adik, ini dia hasilnya. Yang sebelah kanan Kak Selina pakai kertas berwarna, yang sebelah kiri Kak Selina warnai. Kemudian, sudah ada sedotannya, adik-adik boleh pakai kertas yang digulung ya. Sedotannya dibuat begini, telapak kakinya dibalik dulu. Dari sini, dari ujung telapak kakinya sampai sini. Kemudian dilebihkan 2 cm ya adik-adik. Kemudian digunting. Nah, buat 2 ya adik-adik ya. Nah, setelah buat 2 begini, yuk kita gunting juga tusuk satenya. Tusuk satenya juga sepanjang sedotan yang sudah adik-adik potong. Gini ya. Kalau kesulitan boleh minta bantuan papa dan mama. Yang satunya juga gini. Oke, sudah ya adik-adik. Nah adik-adik sekarang kita pasang sedotannya ya. Sedotannya ditempelnya begini. Ditempel di telapak kakinya dan keluar di sebelah jempol. Bisa ya adik-adik ya. Kemudian dibalik dan diselotip. Adik-adik boleh menggunakan selotip apapun ya. Nah jadinya seperti ini. Kemudian
Yang ini juga ya adik-adik ya. Ditaruh di telapak kakinya, kemudian di sebelah jempol keluarnya sedotan. Dan dilem seperti yang tadi. Begini ya. Nah, kalau sudah selesai, jadinya seperti ini. Bisa adik-adik? Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat rodanya menggunakan lakban bekas. Adik-adik boleh menggunakan kertas yang digulung tadi ya. Ini tusuk satenya ditempel dulu seperti ini dengan solasinya. Kemudian ditempel di dalam lakbannya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, yang bagian ini juga ditempel di bagian rodanya. Yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Keluarnya di arah yang berbeda ya. Kalau ini keluar di sini, berarti yang atas keluarnya di sana. Dilem juga seperti yang barusan. Ini ya adik-adik. Kemudian ini dipasang ya adik-adik, yang kanan yang pastinya di sebelah kanan, yang kiri ya di sebelah kiri. Jadi deh. Nah adik-adik, begini hasilnya. Siapa yang sudah jadi? Nah, begini cara memainkannya, coba lihat. Wah, keren ya. Adik-adik ingat ya, pada saat melakukan permainan ini, berarti adik-adik memiliki kaki yang mau mengikuti langkah Tuhan. Yuk kita main sekali lagi. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita waktunya berpisah nih. Jangan lupa ya, aktivitasnya disimpan. Ketika dimainkan, ingat yang tadi ya. Bye-bye.